informasikan hasil laporan kami dari turun lapangan kemarin di Panti Asuhan Putri Aisyah di Kebun Sari, Surabaya. Berjudul terapi zikir sufi healing untuk meningkatkan kesadaran kesehatan mental. Oke, berdasarkan belakang kami, kenapa kami mengangkat judul tersebut? Karena kami merasa bahwasannya kebanyakan anak-anak yang menghafal Al-Quran, terutama pada Panti Asuhan Aisyah Kebun Sari itu kurang kesadaran akan kesehatan mental. Jadi mereka mengenal Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi mereka belum tahu caranya merealisasikan diri, menyembuhkan diri atau menenangkan diri dengan cara yang islami yang mengandung unsur Al-Quran di dalamnya. Jadi kita mengenalkan terapi zikir dan terapi butterfly heart sebagai cara agar mereka dapat menenangkan diri sendiri ketika cemas atau mengalami tekanan mental. Menggunakan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan pemahaman adik-adik Panti Asuhan Putri Aisyah 2 Kebun Sari di Surabaya tentang pentingnya kesadaran kesehatan mental. Kemudian yang kedua, bagaimana adik-adik Panti Asuhan Putri Aisyah 2 melakukan praktik terapi zikir dan ditambah terapi butterfly heart. Kemudian untuk tujuan kami melakukan hal tersebut adalah yang pertama, anak-anak Panti Asuhan Putri Aisyah 2 dapat mengetahui juga memahami tentang kesehatan mental dan punya kesadaran pada kesehatan mental. Kemudian yang kedua, anak Panti Asuhan Putri Aisyah 2 dapat mengetahui tentang apa itu terapi zikir dan butterfly heart secara langsung. Nah, apa sih manfaat yang kita bawa saat kita magang dan kita berharap apa sih manfaatnya? Nah, yang pertama itu kami berharap bahwasanya teman-teman Panti Asuhan bisa mengetahui ilmu baru tentang kesehatan mental dan pentingnya kesadaran pada kesehatan mental. Kemudian yang kedua, kami berharap teman-teman Panti Asuhan mengetahui tentang terapi zikir, juga terapi butterfly heart. Prakteknya sekalian bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menanggulangi kesehatan mental secara mandiri. Kemudian yang ketiga, kami berharap teman-teman Panti Asuhan mentalnya sehat secara fisik maupun spiritualitas. Nah, metode apa sih yang kami gunakan saat melakukan magang atau kita melakukan 4 metode. Yang pertama adalah metode observasi, magang, wawancara, kemudian yang ketiga praktek secara langsung, dan yang keempat adalah dokumentasi. Panti Asuhan Putri Aisyah 2 Kebun Sari Surabaya berada pada Surabaya di Kecamatan Jambangan. Di mana sih Jambangan itu? Dekatnya Masjid Al-Akbar. Oke, kemudian dapat dibaca sebagai berikut. Nah, untuk struktur organisasi sendiri kami kemarin bertemu dengan pimpinannya langsung, yakni Ibu Haja Inamul Laili, sarjana hukum, dan beberapa. Kemudian ada visi dan misi. Visi Panti Asuhan tersebut yakni menjadi pelayanan pengasuhan anak dan kesejahteraan masyarakat yang profesional, bermutu, berkemajuan, dan berbasis pada fikih al-ma'un. Nah, kemudian untuk misinya sendiri yang pertama adalah menyelenggarakan pelayanan pengasuhan perlindungan anak berbasis fikih al-ma'un. Kemudian yang kedua, meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan pengasuhan alternatif berbasis keluarga, masyarakat, dan lembaga. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi penanaman dan pengembangan karakter yang unggul dan mandiri, dan memiliki moto menjadi Panti Asuhan dan keluarga besar Panti Asuhan menjadi sehat, Islam, dan peduli. Kemudian untuk bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, ini dapat paham dari pembelajaran yang dimulai dengan start jam 9 sampai jam setengah 10 itu kita persiapan dan pelajaran barang, dan lanjut ke setengah 10 sampai 9.30 sampai 9.40 itu kita istilah peserta. Lanjut ke 9.30 sampai 9.50 itu pembukaan dan sambutan oleh panitia. Lanjut ke 9.50 sampai 10.20 itu kita menerangkan materi kesehatan mental dan tanya jawab. Lanjut ke 10.20 sampai 11.10 jadikan materi kedua dan praktik zikir sekaligus tanya jawab. Lanjut ke 11.10 yaitu sesi penutup atau dokumentasi, dan 11.50 sampai 11.30 itu sayonara. Untuk tugas tanggung jawab ada 3. Yang pertama yaitu bertanggung jawab atas rangkaian acara kami dari awal hingga akhir agar berjalan dengan baik. Yang kedua, memberikan suatu pentas refleksi, yaitu tadi ya sayonara. Terus yang ketiga, memaparkan materi tentang kesehatan mental dan praktik zikir, juga ada praktiknya secara langsung dan diikuti oleh adik-adik Panti Asuhan. Nah, untuk proyek atau kegiatan khusus yang diikuti, kegiatan ini itu fokus pada pengembangan keterampilan hidup dan pendidikan. Dan rutinitasnya itu mencakup kegiatan sehari-hari di Panti Asuhan seperti belajar dan evaluasi diri. Untuk hambatan dan solusi sama magang itu tentang masalah teknis proyektor saat mengajukan PPT daya. Lanjutkan oleh Bapak Jera, Bab 4. Untuk hasil pembahasannya yaitu analisis pengalaman dan pertanyaan yang didapat selama kegiatan magang di Panti Asuhan Putri Aisyah 2 Kebun Sari Surabaya kami itu memperoleh banyak pengalaman berharga baik dari segi teori maupun praktik. Pengalaman tersebut mencakup kemampuan berkomunikasi dengan anak-anak panti, menyusun materi penyuluhan yang sesuai dengan tingkat pemahaman serta melaksanakan kegiatan terapi zikir dengan pendekatan sofistik yang menyenangkan dan menenangkan. Kemudian kegiatan ini juga melatih mahasiswa untuk mengasah keterampilan empati, kemampuan mendengarkan, dan kepekaan terhadap kondisi psikologis orang lain. Selain itu, mahasiswa juga belajar bekerja sama dalam tim untuk membagi tugasnya dan menyampaikan informasi dengan jelas serta interaktif.
Hubungan antara teori dan praktiknya adalah kegiatan magang ini tuh membuktikan adanya hubungan erat antara teori yang diperoleh di perkuliahan dengan praktik di lapangan. Teori tasawuf dan psikoterapi yang dipelajari seperti konsep tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, muraqabah, kesadaran akan pengawasan Allah, dan relaksasi spiritual melalui zikir dapat diaplikasikan secara nyata dalam kegiatan terapi zikirnya. Untuk evaluasi kinerja diri dari kami, dari evaluasinya adalah pelaksanaan magang berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh kami. Mahasiswa dapat melaksanakan secara seluruh kegiatan mulai dari persiapan materi, pelaksanaan acara hingga evaluasi hasilnya. Komunikasi antar anggota kelompok kami terjalin dengan baik sehingga setiap kegiatan dapat berjalan lancar dan terarah. Kemudian ada kontribusi terhadap instansi atau dari panti asuhan tersebut. Kegiatan magang ini memberikan kontribusi positif bagi panti asuhan periode 2 melalui kegiatan penyuluhan dan praktik zikir dengan anak-anak panti, mendapatkan wawasan baru tentang pentingnya menjaga kesehatan mental serta cara mengelola emosi dengan pendekatan spiritual. Kemudian ada refleksi pembelajaran dan pengembangan dirinya. Melalui kegiatan magang kami ini, mahasiswa menyadari pentingnya peran tasawuf dan psikoterapi dalam kehidupan sosial masyarakat modern. Praktik zikir ini tidak hanya memperkuat hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga menjadi sarana penyembuhan spiritual yang efektif untuk menenangkan jiwa dan memperbaiki kondisi mentalnya. Kemudian, bab 5 penutup akan dijelaskan oleh Bu Fazira lagi. Untuk kesimpulan, kegiatan magang dengan terapi zikir healing untuk meningkatkan kesadaran mental yang dilaksanakan di Panti Asuhan Turi Asia 2, Surabaya memberikan pengalaman yang berharga bagi mahasiswa maupun anak pantinya. Nah, melalui kegiatan ini serta memperoleh pemahaman dalam mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental dengan pendekatan spiritual melalui zikir. Nah, terapi zikir ini terbukti mampu memberikan efek menenangkan, membuka kesadaran diri serta memperkuat hubungan spiritual dengan Allah. Nah, untuk saran itu yang pertama untuk panti asuhan diharapkan kegiatan seperti terapi zikir dapat dilanjutkan secara rutin agar anak-anak itu dapat terus melatih keterangan batin dan menjaga kesehatan mental melalui pendekatan spiritual. Dan untuk yang kedua itu untuk mahasiswa atau peneliti selanjutnya perlu dilakukan dengan pengembangan kegiatan sejenis dengan metode yang lebih variatif seperti terapi relaksasi Islami, journaling spiritual atau sesi refleksi diri yang terstruktur. Ketiga, untuk perguruan tinggi, program magang serupa sebaiknya terus difasilitasi karena mampu membentuk keterampilan aplikatif mahasiswa tasawuf dan psikoterapi dalam memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat yang berserta hati. Diharapkan agar praktik zikir dan teknik butterfly terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk terapi sederhana untuk menjaga ketenangan jiwa dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini masih tes. Kemudian ini saat asik, kadang-kadang dari Pak Fazira kesehatan mental, pertama ini baik, ada terapi zikir. Kemudian ini proses setelah makan. Tapi ini saat praktek. Kemudian teman-teman menggunakan post test. Nah, ini foto dokumentasi akhir dengan teman Panti Asuhan Asia 2. Yang keren. Ini ini saat dengan sertifikat. Tamatlah sudah. Bisa kami. Oke, sekian terima kasih dari kami. Dari kelompok 4. Mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan maupun salah laporan. Kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 4 berangkat.
mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu, dirimu yang hadir di mimpiku. Berikanlah aku waktu dan keadaan yang engkau mampu, empat mata yang ku mau untuk katakan cinta padamu. Hati ini akan bisa lebih lama untuk memendam rasa, empat mata